Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengambil tema pembauran antara agama dan budaya. Tadi juga pada dialog segmen yang tadi kita sedikit berbincang dengan salah satu intelektual muda. Kita membahas bahwa ternyata pada masa Arab Jahiliyah pun masih juga terjadi sinkritisme. Ada perbedaan di sini dengan sinkritis dan alkulturasi budaya atau pembauran antara agama dan budaya. Nah, permasalahannya, ketika agama Islam menyeberang dari Arab Saudi menuju ke Indonesia, terjadi kemudian sinkritisme atau pembauran antara agama dan budaya. Maka disinilah dibutuhkan umat-umat yang kritis untuk membedakan mana-mana yang tauhid terjadi distorsi dan mana-mana tauhid yang sesungguhnya. Sekali lagi, dalam hal ini kita sangat membutuhkan guru-guru yang tentu saja memahami syariat yang telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang akan menjadi bahasan kita pada tema berikut ini. Masih bersama Habib Muntir. Silakan Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, segala adat istiadat ringkasnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan membawa manfaat, maka hal itu diperbolehkan. Ya, seperti misalnya pembangunan masjid keseluruhannya dengan atap. Ini tidak pernah dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjidin Nabawi itu hanya setengahnya saja diatapi, sisanya terbuka, dan Nabi lebih suka sholat dengan langit terbuka. Tapi karena di sana jarang hujan, kalau di sini masjid setengah terbuka, setengah saja yang ada orangnya, sisanya pulang. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat walaupun di masa itu sudah ada permadani, beliau di masjid itu tetap di tanah. Riwayat Sahih Bukhari, di malam Lailatul Qadar terlihat gerimis dan beliau itu baru mengangkat selesai dari lamanya sujud, terlihat bekas tanah yang mengotori dahi beliau, sujudnya di tanah. Kalau sekarang masjid nggak pakai lantai, tanah semua, mereka sholat di rumah mendingan. Kalau enggak, bawa Quran sendiri, bawa sejadah sendiri. Kok nggak mau ngikutin sunnah? Ya kita lihat perkembangan zaman. Supaya orang lebih nyaman pakai lantai, lebih nyaman lagi pakai permadani, lebih nyaman lagi pakai kipas, lebih nyaman lagi pakai lampu, pakai AC, jangan pakai pelita seperti zaman dulu. Sudah ada sekarang hal-hal yang baru, namun hal itu bermanfaat walaupun itu adat istiadat non muslim. Sekarang saudara-saudariku yang kumuliakan, kita lihat seseorang mandi dengan bunga, mandi bunga, ya, kita sudah getar hati kita, ini ngapain nih, ngarah-ngarah ke syirik nih. Tapi coba kalau seandainya kita mandi pakai sabun, kan sama-sama adat istiadat non muslim. Satu adat istiadat kita, satu adat istiadat barat, dua-duanya adat istiadat non muslim. Tapi kenapa kalau mandi pakai sabun kita tidak mengatakannya bau-bau syirik, kalau mandi dengan bunga dikatakan bau-bau syirik? Padahal sama saja, maksudnya mewangikan tubuh. Barangkali di masa itu belum ada sabun. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan, kembali kepada niat kita sendiri. Niat itulah yang membawa kesucian tauhid, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur salah seorang sahabat radhiyallahu anhu arda, yang ketika ia membunuh salah seorang musuhnya, ya, seorang musyrikin yang melawannya, namun ketika itu ia kalah dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, dibunuh. Sampai kabar kepada Rasul, ini riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, kau bunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, ma amilta bila ilaha illallah yaumal qiyamah, apa yang kau berbuat dari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah jika menuntutmu? Ya Rasulullah, innahu tasannu'an, dia cuma pura-pura ya Rasulullah, karena udah jatuh pedangnya daripada dibunuh. Sahabat juga bisa bedain mana orang yang pura-pura ngomong, kalau bersungguh-sungguh mengucapkannya, kan sahabat juga punya pikiran. Kalau mengucapkannya asyhadu an la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh, orang juga mengerti. Tapi ini tasannu'an, tasannu'an itu dibuat-buat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyagakta galbu,
kau belah dadanya, kau tahu bahwa dia betul-betul orang yang sengaja-ngaja atau memperbuat ucapan itu. Ma amilta bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Rasulullah berdiri dari duduknya, dari kursinya, dan orang itu dikejar oleh Nabi, dan orang itu mundur. Nabi terus mengejarnya. Apa yang kau berbuat dengan la ilaha illallah di hari kiamat? Sembarang-sembarang memvonis orang lain dengan kekufuran, maka dikejar oleh Rasul sampai keluar dari rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, aku sangat menyesal, seakan-akan aku ini baru masuk Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dengar tadi dari ustadz kita tentang ziarah kubur. Ziarah kubur ini, hadirin hadirat, sudah jelas, sudah seluruh mazhab memahami ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaifiyah di dalamnya ini agak sedikit rumit yang perlu diperjelas oleh para ulama. Kalau bertawassul, maka hal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita bisa membedakan antara yang hidup dengan yang mati. Karena al-intifa' min Allah wal makhluk la yadur wa la yanfa'. Makhluk tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Manfaat itu dari Allah. Kalau tawassul boleh saja kepada orang-orang yang soleh, asal tahu yang dikubur orang yang soleh. Jangan-jangan yang dikubur orangnya masih butuh doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kalau tahu dia orang yang soleh, maka sudah seluruh mazhab mengakui boleh bertawassul kepadanya. Mau dikubur, mau di rumah, mau di mana, boleh-boleh saja. Namun kalau meminta, nah ini yang menjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena sebagian mengatakan, berhujjahkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu wafat, karena mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Dan pelindung-pelindung kita itu sudah Allah jelaskan, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu wa amilus salihat, ila akhir ayat. Bahwa pelindung-pelindung kalian itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang saleh. Hadirin hadirat, nah di sini ada perbedaan pendapat dan kita menghargai perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan menjadikan kita bermusuhan. Namun yang jelas, hal yang perlu kita pahami di sini adalah adat istiadat yang masuk dari luar tampaknya jauh lebih kita terima dari adat istiadat yang ada di negeri kita. Kita kembalikan kepada mana yang bertentangan dengan syariah, mana yang tidak. Itulah wazan pemisahnya. Demikian Ustaz Agung, silakan lanjut. Jadi semakin terkuak sudah sesungguhnya sebagai orang yang sudah memiliki syahadat. Syahadat sangat sederhana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itu. Tapi ternyata konsekuensinya luar biasa sekali. Kita ketika sudah bersyahadat, ternyata kita harus menjadi orang Islam yang kritis, yang pintar, yang banyak menguak sejarah-sejarah, sehingga kita tidak menggampangkan bahwa ini adalah haram. Sedikit-sedikit kita suka bilang masuk neraka, ini haram, ini bid'ah. Ternyata dibutuhkan oleh orang-orang Islam yang cerdas. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah orang-orang Islam yang cerdas, yang kritis, yang terus menggali luar biasanya luasnya ilmu-ilmu Allah. Semakin kita menyelam ke dalam, semakin kelihatan betapa luasnya ilmu-ilmu Allah. Pemirsa, kita akan membahas lagi tentang permasalahan ini, dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda untuk menghubungi kami di 0218271138. Kami nantikan pertanyaan Anda dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. ورب الحسن كمله وفي الأنوار جمله ورب الحسن كمله وشرفه وفضله على الأكوان كلهم صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبينا المصطفى العلم